Cegahlah kezaliman agar siksa Allah tidak menimpa semua. Dari Abu Said Al-Hudri radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa dari kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Jika tidak bisa, ubahlah dengan lisannya. Jika tidak bisa, ingkarilah dengan hatinya. Dan itu merupakan selemah-lemahnya iman. Hari Muslim, No. 49. Soal hadits amar ma'ruf nahi munkar yang dikutip Joe Biden Capres AS. Rosma Widiani. Soal hadits amar ma'ruf nahi munkar yang dikutip Joe Biden. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengutip hadits amar ma'ruf nahi munkar. Biden mengutip dalam sebuah pidato di acara KTT Million Muslim Vote. Biden yang mengutip hadits amar ma'ruf nahi munkar di acara virtual tersebut diunggah akun YouTube Surat Kabar AS, The Hill. Hadits dari Nabi Muhammad menginstruksikan, barang siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Jika tidak mampu hendaklah ia mengubah dengan lisannya. Jika tidak mampu hendaklah ia mengubah dengan hatinya. Dan itulah keimanan yang paling lemah, kata Biden. Kutip hadis Nabi, Joe Biden janji akan angkat Muslim jadi stafnya dan tidak mencegah orang yang berbuat zalim dengan siksa Allah Azza wa Jalla yang akan mengenai mereka semua. Tidak ada di antara mereka yang luput. Sesungguhnya apabila manusia melihat orang zalim dan mereka tidak mencegahnya dari kezaliman, maka Allah akan menimpakan siksa atas mereka semua. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi, dan Nasai. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya. Quran Surat Al-Anfal 25. Azab Allah Azza wa Jalla itu sangatlah pedih. Jika azab itu diturunkan di suatu tempat, maka ia akan menimpa semua orang yang ada di tempat tersebut, baik orang soleh, ahli ibadah, maupun ahli maksiat. Dalam ayat ini, Allah Azza wa Jalla memperingatkan kaum mukminin agar senantiasa membentengi diri mereka dari siksa tersebut dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasul-Nya, serta menyeru manusia kepada kebaikan dan melarang mereka dari kemungkaran. Sebab, jika mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, maka kemungkaran akan menyebar dan kerusakan akan meluas. Bila kondisi sudah demikian, maka azab pun akan diturunkan kepada seluruh komponen masyarakat. Di antara kerusakan yang timbul akibat meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar adalah para pelaku maksiat dan dosa akan semakin berani untuk terus melakukan perbuatan nistanya sehingga sedikit demi sedikit akan sirnalah cahaya kebenaran dari tengah-tengah umat manusia. Sebagai gantinya, maksiat akan merajalela, keburukan, kekejian dan kezaliman akan terus bertambah, serta pada akhirnya tidak mungkin lagi untuk dihilangkan. Perbuatan munkar akan menjadi baik dan indah di mata halayak ramai. Kemudian mereka pun akan menjadi pengikut para pelaku kemaksiatan dan kezaliman. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggunganjawab. Quran Surat Al-Isra 36. Setelah menyebutkan pendapat para salaf tentang ayat ini, Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, kesimpulan penjelasan yang mereka sebutkan adalah, bahwa Allah Azza wa Jalla melarang berbicara tanpa ilmu, yaitu berbicara hanya dengan persangkaan yang merupakan perkiraan dan hayalan. Tafsir Al-Quranul Azim, Quran Surat Al-Isra 36. Saudaraku, Imam Ali bin Abil Izi Al-Hanafi rahimahullah berkata, barang siapa berbicara tanpa ilmu, maka sesungguhnya dia hanyalah mengikuti hawa nafsunya. Dan Allah Azza wa Jalla telah berfirman. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikitpun. Quran Surat Al-Qahas 50. Kitab Minhah Ilahiyah fi Tahzib Syar'at Tahawiyah, Helm 393. Karena tersebar luasnya kemungkaran tanpa adanya seorang pun dari ahli agama yang mengingkarinya, sehingga akan membentuk anggapan bahwa hal tersebut bukanlah sebuah kebatilan. Bahkan bisa jadi mereka melihatnya sebagai perbuatan yang baik untuk dikerjakan. Selanjutnya, sikap menghalalkan hal-hal yang diharamkan Allah Azza wa Jalla dan mengharamkan hal-hal yang dihalalkannya pun akan semakin merajalela. Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayahnya kepada kita, sehingga kita tetap istiqomah senantiasa beramar ma'ruf nahi untuk meraih ridhanya. Amin ya Rabb. Wallahu alam bisawab.